Ada yang istirahat dulu. Sering banget gue nemuin kayak begitu. Ditambah lagi sekarang itu tuh, sekarang gara-gara nggak boleh di terawih di masjid. Yang kasihan tuh anak-anak. Anak-anak tuh nggak bisa lagi merasakan yang namanya perang sarung. Dulu tuh gue seneng banget perang sarung. Sekarang tuh anak-anak nggak bisa perang sarung gara-gara harus terawih di rumah. Lah terawih di rumah lu mau perang sarung sama siapa? Sama bapak lu. Lah masa perang sarung sama bapak lu mana enak ya kan? Ditanya, woi maju lu. Anak mana lu? Anak sini gua. Lah satu rumah kita. Iya, janjian kita adik kakak. Oh iya kali ya, tos. Padahal tadinya bapak sama anak, gara-gara perang sarung jadi adik kakak. Aneh gak tuh? Itu gara-gara pandemik, itu mah bukan gara-gara gua. Gua normal materi gua. Pandemik yang bikin begitu. Gara-gara pandemik juga ini gua stand up kayak begini sekarang, kagak pakai penonton. Sebel bener gua stand up kayak begini, kagak tahu ini materi lucu apa kagak. Gua bawain ya dulu dah. Bismillah aja dah, gue mau yang penting. Dan ya biasanya nih ya, kalau misalkan yang namanya bulan puasa itu, bulan Ramadan, itu suka ada orang bangunin sahur. Bangunin sahur, tapi suka cara-caranya yang unik gitu. Kemarin ada di berita, ada orang bangunin sahur di kuburan. Bangunin sahur di kuburan. Lu bangunin sahur di kuburan, ntar kalau misalkan bangun beneran, lu takut. Kalau bangun beneran, yang bangun bulu kuduk lu. Bangunin sahur di kuburan, buset kagak ada takut-takutnya ini orang. Akhirnya videonya viral. Ditanya sama orang ya kan, wah mas kenapa sih bikin ini? Dia kan bikin klarifikasi tuh habis itu tuh. Ditanya sama warga-warga netizen kan, kenapa lu bikin bangunin sahur di kuburan? Dia jawab apa? Katanya dia bangunin sahur di kuburan, katanya biar viral. Ya Allah, bangunin sahur di kuburan biar viral. Gimana kalau misalkan lu kagak viral? Akhirnya lu mikir lagi gimana caranya supaya viral. Akhirnya lu bangunin sahur sambil makan petasan. Duar, perut lu meledak. Akhirnya lu meninggal, dikubur. Di kuburan lu ada yang bangunin sahur. Dan viral. Syukur lu. Bingung lah kenapa giliran dia viral, giliran gua kagak. Lagi bangunin sahur biar viral. Tapi ya sekarang tuh gue juga jadi gak bisa yang namanya bukber gitu. Padahal seru gitu kalau misalkan bukber. Buka bareng-bareng. Sekarang tuh udah susah mau bukber. Karena ya bukber tuh ya gak boleh gitu. Tapi gue agak menarik nih. Gue menarik kenapa? Karena gue kepikiran ketika gue mikir bukber, itu gue kepikiran sama sesuatu hal yang membatalkan puasa. Ya kan? Karena ada orang yang bilang, katanya kentut dalam air bisa bikin orang batal puasa. Kentut dalam air bisa bikin orang batal puasa. Kalau misalkan kentut dalam air bikin batal puasa, nanti bisa-bisa ada orang bukber di kolam renang. Begitu ajan, mereka masuk ke dalam kolam, kentut bareng, blok. 4 orang kentut, 1 orang tenggelam. Udah tenggelam keracunan lagi sama kentut. Lagian aneh banget kentut dalam air bisa bikin batal puasa gitu. Cuman emang kentut itu tuh menjadi hal yang sangat menyebalkan buat gua. Karena buat gua sebagai orang yang memiliki postur tubuh yang cukup sispek ini, menurut diriku, atau menurut kalian gede gitulah, gendut. Dibilang kalau kentut katanya kentut orang gendut itu bunyi gitu. Tapi emang bener sih kentut orang gendut itu bunyi. Jadi katanya itu kentut orang gendut bunyi. Dan gue merasakan gitu, kentut gue tuh kenapa bunyi mulu ya. Ternyata karena menurut teori saintis yang gue dapet, kenapa orang gendut kalau kentut bunyi, itu dikarenakan lemak yang berlebih yang ada di bagian belakangnya gitu. Jadi begitu ada gas yang keluar, dia akan memberikan celah sedikit untuk gas itu keluar. Begitu gasnya keluar semua, dia akan menutup kembali karena sifatnya yang elastis. Dan ketika menutup kembali, disitulah efek suara akan keluar. Jadi ketika nah itu, kenapa kentut orang gendut itu bunyi. Gue sebagai orang gendut ya kan, stres nih, wah gimana ya, kentut gue bunyi. Gimana caranya supaya kentut gue kagak bunyi. Akhirnya gue berdiam diri, stres mikirin, ngeliat ke atas langit. Gue teriak, tidak! Datanglah seorang sahabat, menepuk pundak gue, tes. Regen, jikalau kau ingin kentut, kentutkanlah. Tapi iringilah dengan suara batukmu. Hah? Iringin dengan suara batuk? Pas ngedenger gue tuh kayak aneh banget ngedenger. Tapi setelah gue pikir-pikir, wah ternyata ini adalah ide brilian. Jadi kita kentut diiringin dengan suara batuk. Jadi suara kentut kita bisa ditutupi oleh suara batuk. Hal itu gue coba di lift kampus. Begitu kuliah pagi gue datang, udah berdiri di lift, berdiri paling belakang.
Di depan gue ada dosen cewek, ada dosen, ada beberapa mahasiswa. Tiba-tiba perut gue bergejolak, blok, 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 blok. Tiba-tiba perut gue, aduh, pengen kentut lagi nih. Tapi tiba-tiba langsung teringat kata-kata sahabat gue, kentutlah engkau dan iringilah dengan suara batukmu. Di situ gue kentutin sepede-pedenya. Dan gue batuk sekeras-kerasnya. Pet. Alhamdulillah, suara batuk gua mampu menutupi suara kentut. Tapi masalahnya, ibu-ibu dosen depan gua tiba-tiba langsung begini. Aduh. Terus dia lihat-lihatan sama mahasiswa di sebelahnya. Terus mahasiswa sebelahnya kayak, tiba-tiba serempak ibu-ibu dosen itu dan beberapa mahasiswa lihat ke arah gua. Di situ gua ngerasa terpojok. Gua langsung kayak, dan gua ingat banget tiba-tiba ibu-ibu itu bilang, Mas ini batuknya bau kentut. Tahu gitu mau gua kentutin sekalian. Masa iya dari mulut bau kentut? Sebel bener gua. Oke, itu aja dari gua, Rigen. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Pokoknya sampai jumpa lagi. Dadah.